warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia dari kelompok 13 kelas R7B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program linier metode simplex untuk mencari nilai minimum. Langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Di sini sudah diketahui fungsi tujuannya adalah Z sama dengan min X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3. Dan fungsi kendalanya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6, min X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 4, 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 10, dan X3 kurang dari sama dengan 2. Lalu kita masuk ke langkah 1, yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan di sini yaitu Z min X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3. Di sini masih menilai minimum, maka kita ubah menjadi maksimal. Nah, dengan cara dikalikan min 1. Z kali min 1 min Z, X1 dikali min 1 jadi min X1, min 2X2 dikali min 1 jadi plus 2X2, dan 3X3 dikali min 1 jadi min 3X3 sama dengan 0. Nah, lalu di sini kenapa ada MS1, MS2, dan MS3? Karena di fungsi kendala kita dapat penyimpangan. Penyimpangannya itu karena ini di fungsi kendala sama dengan. Maka kita di sini S1-nya kita tambahkan M di depannya. Sama dengan fungsi kendala yang kedua dan ketiga. Sedangkan fungsi kendala yang keempat karena dia kurang dari sama dengan, jadi kita cuma menambahkan slack aja. Selanjutnya, di sini kita memasukkan nilai-nilai yang tadi kita ubah ke dalam tabel. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita dapat dari min 1 dikurang M kali 0, dikurang lagi M kali 0, dikurang M kali 0. Maka hasilnya min 1. Di sini. Begitu pula dengan X1 sampai dengan nilai kanan. Nah, hasilnya kita dapat ini. Di sini Z kita dapat min 1. Kita tulis aja min Z. Lalu di sini X1 kita dapat min 1, kita tulis aja min X1 ditambah X2 yaitu 2 min 4M. Kita tulis 2 min 4M, di sini X2. Lalu dikurang 3 min 6M X3. Di sini kita dapat. Nah, S1, S2, S3-nya kita nggak tulis karena sudah bernilai 0. Nah, nilai kanan kita dapat sama dengan min 20M. Lanjut di langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di sini fungsi tujuannya yaitu min Z, min X1 ditambah 2 min 4M X2 dikurang 3 min 6M X3 sama dengan min 20M. Lalu fungsi kendalanya M-nya sudah hilang ya, karena kan tadi di sini M sudah kita hilangin. Sudah tidak ada M-nya di sini ya. Nah, tinggal slack-nya aja. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Jadi seperti ini. Di langkah ketiga, kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di sini di baris Z, kita dapat angka terbesar. Minus itu yaitu min 6M, min 3. Maka ini kita jadikan kolom kunci. Lanjut di langkah keempat, yaitu memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Cara mencari indeks yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom. Nah, di sini 6 dibagi 1, 6, 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 3, 3,33, 2 dibagi 1, 2. Nah, nilai terkecil dari indeks yaitu ini. Atau bisa juga ini. Jadi kita ambil aja yang ini biar lebih gampang. Nah, di sini disebut juga dengan angka kunci. Dan ini koefisien angka kolom kunci. Nah, S4 di sini kita ubah menjadi X3. Di langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, baris kunci yang tadi ini kita bagi dengan angka kunci ini. Karena dibagi 1, maka hasilnya tetap. Selanjutnya di langkah ke-6, mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama, ini baris lama, dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Di sini kita mencari nilai baris Z dulu. Baris lama dari Z yaitu ini. Dari X1 ya sampai dengan nilai kanan. Kita taruh di sini. Lalu
nilai baris baru kuncinya, koefisiennya yaitu ini. Dari sini sampai bawah koefisiennya. Nah, ini dikali dengan baris baru kuncinya yaitu ini. Lalu ini dikali ini dulu. Kita dapat hasilnya ini. Nah, min 1 dikurang 0, min 1, min 4M plus 2 dikurang 0 sama dengan min 4M plus 2 tetap. Nah, seterusnya sampai dengan belakang kita nemukan hasilnya ini di baris Z. Maka ini sudah menjadi nilai baris baru kunci pada baris Z. Di baris S1 baris lamanya yaitu ini dari X1 ya sampai dengan nilai kanan. Kita taruh di sini baris lama dan nilai baris baru kuncinya sama dengan ini. Kita taruh dikalikan 1 dari sini. Lalu karena dikali 1 hasilnya juga tetap. Nah, tinggal kita kurangin aja. Maka dapat hasilnya ini. Di baris S2 baris lamanya ini. Lalu nilai baris baru kuncinya sama kan? Tinggal kita kalikan 2. Kali 2 kita dapat dari sini. Maka kita kalikan dulu, kita dapat hasilnya ini, tinggal kita kurangin sama baris lamanya. Hasilnya yaitu ini. Selanjutnya di baris S3, baris lamanya yaitu ini. Nilai baris baru kuncinya sama dengan ini, tinggal kita kalikan 3. Kita dapat hasil kalinya ini, tinggal dikurangin dengan baris lama. Nah, hasilnya ini. Lalu kita masukkan nilai-nilai di atas ke dalam tabel, sehingga menjadi seperti berikut. Langkah ke-7, melanjutkan perbaikan-perbaikan langkah 3 sampai 6 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Karena baris Z masih ada nilai negatif, maka kita lanjutkan dari langkah 3 sampai langkah 6 lagi, yaitu menentukan kolom kunci dan baris kunci dulu di sini. Di sini kolom kuncinya kita dapat di kolom X2, karena dia terdapat minus terbesar. Lalu baris kuncinya kita dapat di S3 di sini. Karena nilai indeksnya 2. Nah, di sini kita ubah jadi X2. Selanjutnya, baris baru kunci. Baris kunci dan dibagi dengan angka kunci. Nah, baris kunci di sini kan tadi kita dibagi 2. Kita bagikan 2, maka kita dapat hasilnya ini. Di sini kita melanjutkan seperti di langkah ke-6, yaitu baris Z lamanya. Kita dapat di sini, kita taruh, lalu dikurangin koefisien angka kolom kunci yaitu ini, dikali dengan nilai baris baru kunci. Nilai baris baru kuncinya yaitu ini. Kita kalikan dulu min 4M plus 2 dengan nilai baris baru kunci. Maka hasilnya ini. Kita kurangin dengan baris lama. Baris lama dikurangin nilai baris baru kunci. Kita dapat baris barunya yaitu ini. Lanjut di S1, baris lamanya yaitu ini. Kita kurangin dengan koefisien angka kolom kuncinya ini. Dan nilai baris baru kuncinya sama kayak yang tadi ini. Kita kalikan dulu, karena dikali 1 maka hasilnya sama, tinggal kita kurangin baris lama dengan nilai baris baru kunci. Kita dapat hasil baris barunya yaitu ini pada S1 ya. Lanjut di baris S2 nya kita dapat baris lamanya dari sini. Lalu kita kalikan koefisien angka kolom kunci dari sini yaitu 1, dan nilai baris baru kuncinya sama ini. Tinggal kita kali, karena kali 1 maka hasilnya sama, tinggal kita kurangin dengan baris lama. Kita dapat baris barunya yaitu ini pada S2. Lalu di baris X3, baris lamanya ini kita taruh sini dengan koefisien angka kolom kuncinya yaitu 0 dikalikan 0 dengan nilai baris baru kunci. Karena dikali 0 hasilnya 0 semua, tinggal kita kurangin di baris lama, maka hasilnya sama di sini. Selanjutnya yaitu kita memasukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita hitung ke dalam tabel ini. Maka menjadi seperti ini. Karena di sini masih di baris Z masih terdapat minus,
di kolom X1, maka kita melanjutkan langkah-langkah 3 sampai langkah 6 lagi. Nah, di sini kita sudah mengetahui kolom kuncinya, yaitu di kolom X1. Lalu baris kuncinya, indeks terkecil yaitu terdapat di S1. Lanjut, yaitu baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Baris kuncinya yaitu ini, dibagi dengan angka kunci yaitu ini, 1. Karena dibagi 1, maka hasilnya tetap. Kita lanjut lagi seperti di langkah ke-6. Baris lama pada Z, yaitu ini, dari di kolom X1 sampai dengan NK. Kita taruh di sini. Lalu, koefisien angka kolom kuncinya, min 1. Kita kalikan min 1 dengan nilai baris baru kunci, yaitu ini. Kita kali, karena dikali min 1, kita tinggal tambahin minus aja di sini. Maka baris lama dikurangin dengan nilai baris baru kunci. Kita dapat baris barunya yaitu ini, pada baris Z. Lalu di baris S2, baris lamanya yaitu ini. Kita taruh di sini. Koefisien angka kolom kuncinya yaitu ini. Kita kalikan dengan nilai baris baru kunci, yaitu ini. Sama, karena dikali min 1 tinggal tambahin minus saja. Hasilnya ini kita tinggal kurangin dengan baris lama. Baris lama dikurang dengan nilai baris baru kunci. Kita dapat baris barunya yaitu ini pada baris S2. Lanjut di baris X2, baris lamanya yaitu ini. Kita taruh di sini. Dan koefisien angka kolom kuncinya 0. Kita kalikan dengan nilai baris baru kunci. Karena dikali 0, maka hasilnya 0 semua. Tinggal kita kurangin baris lama dengan nilai baris baru kunci. Hasilnya ini. Begitu pula dengan X3, baris lamanya dari sini. Kita kalikan dengan 0, koefisien angka kolom kuncinya. Karena dikali 0, maka hasilnya 0. Tinggal kita kurangin baris lama dengan nilai baris baru kunci. Maka kita dapat baris baru pada X3 yaitu ini. Selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita hitung ke dalam tabel. Nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam tabel, maka menjadi seperti ini. Karena sudah tidak ada nilai minus di kolom X1 sampai dengan NK, maka iterasi selesai. Nih, kesimpulannya yaitu karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan 2, 1 yaitu nilai kanannya 2, X2 nilai kanannya 2, dan X3 nilai kanannya 2. Dengan nilai fungsi tujuan Z min yaitu 4. Z di sini yaitu 4. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfiki, kelas R7B dari kelompok 13. Ingin menjelaskan program linear metode simplex nilai minimum. Langsung saja ke materinya. Problem 03. Diketahui fungsi tujuan Z sama dengan min 1x1 plus 2x2 min 3x3. Nah, fungsi kendalanya x1 plus x2 plus x3 sama dengan 6, min x1 plus x2 plus 2x3 sama dengan 4, 2x2 plus 3x3 sama dengan 10, x3 kurang dari sama dengan 2. Nah, langkah pertamanya kita ubah fungsi tujuannya dan fungsi kendala. Fungsi tujuan Z sama dengan min x1 plus 2x2 min 3x3 kita pindahkan ke kiri menjadi Z plus x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 0. Kita jadikan maksimum dulu dengan cara dikali min 1 menjadi min Z min x1 plus 2x2 min 3x3 sama dengan 0. Min Z min x1 plus 2x2 min 3x3 plus
ms1 plus ms2 plus ms3 sama dengan 0. Nah, fungsi kendalanya x1 plus x2 plus x3 sama dengan 6 menjadi x1 plus x2 plus x3 ditambah ms1 sama dengan 6 min x1 plus x2 plus 2x3 sama dengan 4 menjadi min x1 plus x2 plus 2x3 plus ms2 sama dengan 4. 2x2 plus 3x3 sama dengan 10 menjadi 2x2 plus 3x3 plus ms3 sama dengan 10. x3 kurang dari sama dengan 2 menjadi x3 plus selek 4 sama dengan 2. Dengan ketentuan x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Lalu kita mencari fungsi z dengan cara min 1 min m kali 0 min m kali 0 min m kali 0, maka hasilnya min 1. Nah, fungsi x1 sama seperti tadi, min 1 min m kali 1 min m kali min 1 min m kali 0, maka hasilnya min 1. x2 2 min m dikali 1 min m kali 1 min m kali 2, maka hasilnya 2 min 4m. Nah, seterusnya sama seperti tadi. Lalu hasilnya menjadi seperti ini. Min z min x1 plus 2x2 min 3x3 plus ms1 plus ms2 plus ms3 menjadi min z min x1 plus 2 min 4m x2 min 3 min 6m x3 sama dengan min 20m. Selanjutnya menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, fungsi tujuan yang tadi kita dapat, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, kenapa ini 0? Karena m di sini 0, nilainya 0. Maka di sini juga jadi 0. Nah, ini fungsi kendalanya sama, dimasukin juga ke dalam tabel. Selanjutnya menentukan kolom kunci. Kolom kunci yaitu nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kita pilih minus 6 M min 3. Nah, ini disebut kolom kuncinya di X3, di fungsi X3. Nah, selanjutnya memilih baris kunci. Baris kunci yaitu baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, X3, fungsi X3 ini pindah ke sini. Cara mencarinya, nilai kunci dibagi nilai kolom kunci. 6 dibagi 1 6, 4 dibagi 2 2, 10 bagi 3 3,33, 2 dibagi 1 2. Nah, ini indeks terkecilnya. Ini kita ambil di sini baris kuncinya berarti. Nah, ini disebut angka kunci. Selanjutnya mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris kunci dibagi angka kunci. Maka 0 dibagi 1 0, 0 dibagi 1 0, 1 bagi 1 1, 0 bagi 1 0, 0 bagi 1 0, 0 bagi 1 0, 1 bagi 0, 1 bagi 1 1, 2 bagi 1 2. Selanjutnya mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0.
baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, maksudnya ini koefisien angka kolom kuncinya dari sini. Nah, ini baris baru kuncinya ini. Nah, ini baris lamanya. Kita kali ini dengan ini, hasilnya ini. Lalu baris lama dikurang hasil ini, maka hasilnya min 1 min 4m plus 2 0 0 0 0 6m plus 3 min 8m plus 6. Nah, baris selek 1 sama seperti tadi, 1 kali 0 1 kali 0 1 kali 1 1 kali 0 1 kali 0 1 kali 0 1 kali 1 1 kali 2. Kita kurangi dengan baris lama, hasilnya 1 1 0 1 0 0 min 1 4. Baris selek 2 sama 2 dikali baris baru kunci, hasilnya ini. Baris lama dikurang ini, hasilnya seperti ini, min 1 1 0 0 1 0 min 2 0. Nah, baris selek 3 sama 3 dikali baris baru kunci, hasilnya ini. Baris lama dikurang dengan hasil ini, maka 0 2 0 0 0 1 min 3 4. Nilainya dimasukkan ke dalam tabel lagi. Selanjutnya, lanjutkan perbaikan langkah 3 sampai 6 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Maksudnya di sini kan masih ada nilai negatifnya. Nah, ini yang terbesar. Maka kita lakukan langkah yang seperti tadi dengan cara menentukan kolom kunci dan baris kuncinya. Mencari baris baru kunci, lalu baris baru, mencari baris baru maksudnya, sama, lalu masukkan nilainya ke dalam tabel lagi. Lalu masih ada minus, berarti kita lakukan langkah 3 sampai 6. Lalu mencari baris baru kunci, sama seperti tadi. Mencari baris baru, baris Z, baris selek 2, baris X2, baris X3. Nah, masukkan lagi dalam tabel. Nah, kesimpulannya, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Maksudnya X3 sama dengan 2. Nilai fungsi tujuan Z min sama dengan 4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.